لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Dialah Allah yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus kita setiap saat. Tidak ada sekejap pun kecuali pasti kita dalam limpahan karunia Allah. Dialah Allah yang maha sabar, yang maha tahu kita jarang ingat kepada Allah, maha tahu kita banyak maksiat tapi tetap ditutup-tutupi aib kita sehingga orang lain masih menghargai kita. Dan dialah Allah yang menakdirkan kita bisa bertemu, mencari ilmu seperti saat ini. Dan Allah lah yang menurunkan para malaikat di majelis ilmu. Dan Allah pula yang menjanjikan ampunan di majelis ilmu seperti ini. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tambahkan ilmu kami ya Karim, ilmu yang menguatkan keyakinan kami, ilmu yang mengubah hidup kami menjadi ahli takwa. Bukakan bagi kami rizki yang baik, rizki penguat iman, rizki penambah amal soleh, dan terimalah semua amal kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan ikhwan maju ya, supaya yang belakang tidak terhalangi. Dek, itu yang belakang ya kehalangan ya, bergeraklah. Begini, yang paling beruntung kita itu menjadi jalan ke lapangan bagi orang lain. Yang rugi kalau kita jadi jalan kesusahan bagi orang lain. Makanya kalau mau duduk, perhatikan saya ini memudahkan orang atau tidak. Nah itu penting, karena semua perbuatan kita akan kembali kepada kita sendiri. Baik, kacamata pindahkan ya, karena yang belakang kehalangan ya. Berikut ini ada doa yang sangat-sangat penting. Kalau doa ini selalu kita mintakan kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ini bisa jadi solusi besar. Doa ini obat bagi orang yang bacem. Tahu bacem? Banyak cemas atau cemurus, cemas terus menerus. Doa ini obat bagi yang suka sedih, yang hatinya banyak luka, yang sulit melupakan kepedihan, kesedihan. Doa ini obat bagi yang lemah, yang mampu, dia ingin tapi tidak mampu. Doa ini juga obat bagi orang yang malas, dia mampu tapi tidak mau. Obat ini, doa ini manfaat bagi para penakut yang hidupnya selalu ragu mengambil sikap, takut. Dan ini juga doa mantap sekali bagi yang bakhil,
orang yang berat untuk bersedekah, berinfak. Dan ini doa menyelamatkan kita dari hutang, dari tidak punya hutang jadi tidak berhutang, maksudnya tidak ada hutang, kalaupun punya hutang dibayarkan. Dan ini doa bisa menyelamatkan kita dari keburukan sikap siapapun. Doanya saya kira sudah hafal, tapi belum tentu paham dan belum tentu dibaca, dan yang baca juga belum tentu yakin. Mari kita hafalkan, pahami, yakini supaya mustajab doanya. Allahumma, ini doanya Hasan Sahih ya, hadis riwayat Abu Daud. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal azzi wal qasr wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min qalabatid daini wa qahrir rijal. Satu persatu ya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, saya atau aku berlindung kepadamu, a'udzu bika, kepada Allah. Satu, minal hammi wal hazan. Apa itu ham? Kegelisahan dengan yang belum terjadi. Kejadiannya belum, tapi sudah gelisah. Ini banyak sekali. Hampir setiap orang cemas dengan yang belum terjadi. Padahal belum terjadi, belum tentu terjadi, belum tentu hidup, tapi cemasnya udah nyesek. Nah, yang menguasai apapun yang akan terjadi adalah Allah. Terjadi atau tidak itu tergantung Allah. Walaupun orang mengancam, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Walaupun orang janji kepada kita, kalau Allah tidak izinkan tidak terjadi. Apapun yang kita cemaskan dan kita khawatirkan tidak bisa terjadi illa biiznillah. Apa dalilnya? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. An-Nahl ayat, maaf, nikmat apapun yang ada padamu adalah dari Allah. Jadi tidak ada. Kalau kita ingin sesuatu, maka sesuatu itu tidak mungkin datang kepada kita tanpa izin Allah. Bagaimana tentang musibah? Musibah sama. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kalau ada yang mengancam bagaimana? At-Taubah ayat 51. Dicatat adik-adik ya, ini penting sekali. Ini kita akan menghadapi kecemasan. Ini obatnya. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, pelindung kami, dan kepadanya lah orang beriman bertawakal. Mulai hari kemarin saudara kita di Palestina diserbu habis-habisan dengan mengerahkan segala dan didukung yang zalimnya ini oleh negara adidaya. Satu sisi secara manusia kita sangat prihatin, sangat sedih, sangat mencemaskan. Tetapi kita harus ingat ada Allah, penguasa langit dan bumi, yang maha kuasa atas segalanya. Mendengar berita itu kita tidak bisa bantu ke sana dengan fisik,
tapi bisa bantu dengan doa. Setiap doa kita didengar oleh Allah. Orang-orang Palestina yang imannya sudah kuat akan mengatakan At-Taubah ayat 51 tadi. Tapi kita yang di sini harus doa, karena doa adalah senjata. Doa adalah ibadah. Jangan sampai kurang doanya untuk saudara kita di Palestina. Ini ladang amal bagi kita. Kalau kita sedang dalam kelapangan, ingat saudara kita di sana. Kita tidak akan berlebihan dalam kelapangan, bahkan kita jadi syukur. Jangan sampai kita berhura-hura pada saat saudara-saudara kita menderita. Kecemasan ini ada dalam setiap hati kita. Dan obatnya doa ini plus yakin Allah yang menguasai apa yang kita cemaskan. Ini saya lihat ada masa keemasan ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ini angkatan khusus. Namanya masa kecemasan, masa keemasan. Satu huruf saja bermasalah itu ya enggak? Ini pesantren masa kecemasan, masa keemasan ya. Kalau seperti masa keemasan ini, apa yang dicemaskan? Bu, ya kalau kita mah udah nggak ribet masalah macam-macam lah. Pikiran kita husnul khotimah, kubur kita lapang atau tidak. Saya kira Bapak Ibu sudah tidak usah, ini kan rata-rata senior ya. Udah jangan mempermasalahkan ijazah ya Pak ya. Jangan mempermasalahkan tetek bengek, sepatu, sendal, kaos kaki, kerudung. Nenek nggak usah ribut masalah jepit. Cetek dunia ini ya. Sibuk bagaimana supaya pas meninggal husnul khotimah, lah kubur kita lapang atau sempit nih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأشغل الظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين